Ana nggak takut fitnah. Ya, seperti itu. Betul kita tidak khawatir fitnah, akan tetapi kita berusaha seorang muslim menutup celah agar tidak terjadi fitnah, ya. Jangan sampai membiarkan orang tersebut, berdosa dengan suudzonnya dia atau fitnahnya dia. Itu jangan sampai. Ya, kecuali kalau kita sudah memberikan kisi-kisi dan yang lainnya ya, masih aja dia suudzon dan fitnah memang udah mungkin penyakit yang buruk, hati yang buruk, ya, seperti itu. Jadi nggak boleh seorang muslim itu membuka pintu celah fitnah. Jangan sampai, sudah biarkan saja dia suudzon. Enggak, kita sampaikan beberapa poin, kalau seandainya dia berusaha masih tetap aja memfitnah memang atau suudzon memang karakternya dia, sifatnya dia, jeleknya dia emang seperti itu. Ilmu arah ini, ya sebuah keilmuan yang memang datangnya dari sebuah basyirah, pengetahuan, pefakihan dalam mencermati segala apa yang ada di depan atau yang pernah kita tangani, anak tangani ya. Jadi ilmu arah itu pada dasarnya adalah sebuah keilmuan yang memang bahkan dulu tuh nggak ada dan tidak keinginannya untuk menyebarkan ilmu ini. Ya, karena apa? Karena ya khawatir satu menimbulkan fitnah, kedua enak sekali dia memiliki rezeki sedikit, dia bisa memiliki ilmu level satu aja udah dahsyat itu. Ya, level satu aja udah dahsyat sekali. Asal antum tahu seninya, paham cara penyampaiannya. Itu membuat orang itu udah bingung. Itu. Jadi ilmu arah itu awalnya ya sebuah metode yang datang dari praktek di lapangan. Semua ya, level satu, level 2, level 3 semuanya. Itu datangnya itu dari sebuah praktek penanganan begitu banyak, dan bahkan antum mau tahu nih, kalau antum mau tahu, orang-orang yang semuanya database, kadang-kadang itu database anak banyak, itu sampai usia anak dulu 5 tahun pun anak kenal dengan siapa itu anak ingat. Anak ingat. Ya, makanya kan kalau dalam terkait bab level 3 itu kan harus memiliki database, ya. Nanti entar ada kaitannya dengan rumus dan bagaimana, seperti itu. Ya, database itu ya data-datanya ya, jadi seperti itu. Jadi ilmu arah adalah sebuah keilmuan yang memang sedang tidak ingin, enak sekali ya, seperti itu. Dia paham ilmu sedikit, enak sekali. Saya dulu, zaman dulu itu Masya Allah, ana bayar, kayak pengemisnya luar biasa, naudzubillah, pengalaman ini terjadi real dan ada fakta, lapangan asli. Ana bayar pelatihan, ngasain, jawab nggak pernah dibalas sama sekali, nggak pernah dibalas. Ikut pelatihan zaman dulu kan lumayan besar itu ya, 700.000 sampai pergi sana dulu tuh, pengalaman tuh. Ini pengalaman keluh kesah ana nih sebelum paham arah. Ya antum mah enak gitu kan, ada trainer-trainernya disapa, asal mah antum rajin aja insya Allah kita upgrade terus, memberikan bimbingan. Bahkan kata ada alumni yang mengatakan saking bosannya dia keluar sendiri. Artinya memang kita tuh tujuannya untuk mengkader ya, ya, mengkader supaya memang benar-benar mahir. Ya level satu aja itu berapa tahapan itu kalau anak yang ngelatih ya. Ya artinya memang enggak, ya memang tentunya banyak memang iya, tapi kualitas itu nomor satu, ya. Kualitas nomor satu, alumni maksudnya ya, alumninya memiliki keilmuan yang matang kan enak sekali. Bisa nanti bekerja sama kayak yang sudah-sudah kan tim inti ARA, sudah kelihatan bagus nih keilmuannya matang, ya sudah antum bergerak, kan gitu kan, sama-sama supaya berkah bagaimana, kan seperti itu, ya. Jadi, pertama yaitu arah ilmu adalah sebuah keilmuan dari basyirah, pengetahuan, dari praktek berkali-kali di lapangan, ya, seperti itu. Kedua, dalam penerapan ilmu arah level satu itu jangan antum ketika ketemu klien, ketemu pasien, itu nggak boleh langsung tembak.
Kecuali orang ini ya ada 2 zona ya, ingetin Nana bilang, ada 2 zona. Zona pertama adalah orang-orang yang masih nggak pernah sholat, masih malas sholat, masih manhajnya nggak jelas lah, masih manhajnya nggak jelas. Maka antum gunakan langsung langsung mutidara dengan cara melumpuhkan, menaruh sugesti, kepercayaan, ya, menaruh sugesti kepercayaan kepada orang tersebut. Karena apa? Karena ada orang-orang yang jarang sholat, nggak pernah sholat, bahkan akidahnya nggak jelas. Itu pertama antum ketemu pasien tuh antum gempur aja sekalian. Gempur habis-habisan dengan cara mendiagnosa level 1 aja. Kebiasaannya dia, jalur genetiknya dia, anak kedua sekian, begini kebiasaan dia begini. Semua lacak semua. Supaya nanti ketika dilacak dari situlah dia akan merasa terheran-heran. Kalau sudah heran apa? Itu akan tunduk sama antum. Antum sampaikan dakwah ilallah, taat kepada Allah, jauhkan kesyirikan, lakukan amal-amal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, lakukan ketaatan kepada Allah, amal-amal yang sesuai dengan yang diperintahkan supaya melakukannya dan jauhi maksiat, ini akan tunduk. Dia akan tunduk. Dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seruan-seruan antum. Karena dia ketika dia mendengar nasihat antum, antum sudah menjatuhkan mentalnya dengan cara mendiagnosa kebiasaannya, pola makannya, kesehariannya, karakternya, bahkan dari anak turunannya dia nggak ada, bahkan di anaknya dia, ketika ada pasien tersebut, anak turunan jalur genetik yang antum lacak semua. Itu orang nggak akan wah ini masya Allah luar biasa nih orang. Itu zona orang yang jahil, orang yang bodoh dari ngerti agama ya. Itu antum gempur habis-habisan di situ. Jadi ada dua zona. Zona pertama adalah orang-orang jahil, ya, orang yang jauh dari Allah. Zona yang kedua apa? Orang yang taat kepada Allah tapi bermaksiat. Taat kepada Allah tapi masih fajir, masih buruk, masih suka nipu orang umpamanya ya. Masih berbohong, banyak bohongnya lah, khianat gitu kan. Orang yang taat sama Allah tapi masih khianat. Ini kan ada. Orang yang masih taat sama Allah dia masih banyak bohongnya, rajin bohong, rajin banget berdusta, menjual sesuatu hal dengan kedustaan. Ini kan nggak boleh. Nanti rezekinya pun tidak halal. Nah, jadi ada 2 zona. Zona pertama adalah orang yang jauh dari Allah, yang tidak pernah melakukan ketaatan kepada Allah, bahkan tidak pernah mengenal Islam. Ketika kita gempur dengan cara metode dipretelin dari bahkan orang tersebut ya, konsultasi sama antum, itu antum pretelin sampai anak-anaknya, genetik yang pertama, kedua, itu dia akan tunduk, ya, akan tunduk. Itu zona pertama, ya. Itu namanya siasat dakwah, ya, seni dalam berdakwah. Nah, kalau beda nanti kalau umpamanya antum ketemu kepada orang-orang ahli ilmu atau orang ahli ilmu yang minta diruqyah, minta orang ahli ilmu yang seorang thalabul ilmi yang tapi dia masih bermaksiat, ya jangan langsung antum seperti penerapan ilmu itu. Antum spill dikit-dikit. Antum ketika dia nanya, "Ustaz saya sakit nih." "Kenapa?" "Sakit ini, begini begini begini." "Oh kamu sering makan ini ya?" Gitu loh. "Iya Ustaz, bener." "Kok saya tahu?" "Karena kebiasaan kamu senang makan ini. Kalau karakter kamu seperti ini, biasa makan ini, maka kurangi." Itu kan enak tuh penyampaiannya. Tapi beda sama yang zona pertama. Zona pertama nggak langsung gembok aja habis-habisan, langsung lacak, langsung dipretelin semua, langsung dipretelin habis-habisan. Ya, beda di zona yang kedua. Orang yang ngerti agama, yang rajin ibadah kepada Allah, ya itu. Jangan jangan jadi penerapan penyampaian itu penting, penting. Jangan sampai antum samakan. Kenapa? Ana udah pengalaman udah puluhan tahun apa, bertahun-tahun gitu ya. Penyampaian semacam ini ketika salah cara penerapannya akan bermasalah. Contoh, kalau grup ruqyah itu sengaja memang, buat panas aja, ya seperti itu, sengaja.
ya, seperti itu. Jadi, apa, kalau seandainya orang yang paham masih taat kepada Allah kelihatannya, maka sampaikan tuh dengan cara sedikit-sedikit penyampaiannya, jangan dipretelin. Kecuali dia sudah orang tersebut nih di zona kanan ini, di sektor kedua. Kecuali orang ini sudah dekat dan sudah kenal akrab, nggak masalah. Dengan cara penerapan seperti ini, yang sektor pertama. Yang sektor pertama itu kan menjatuhkan lawan, menjatuhkan mental, dipretelin semua. Kebiasaannya, karakternya, pasangannya dia, sama anaknya berapa, genetiknya gimana, itu kan dipretelin semua. Kalau yang zona kedua itu, sektor kedua itu jangan. Sampaikan pelan-pelan, rem-rem dikit-dikit, spill dikit-dikit, biar dia penasaran, tapi cara penyampaiannya nih, tapi supaya tidak menimbulkan fitnah. Ya Anda ngerukyah sama, Anda kan ngerukyah dengan cara metode arah. Ilmu diagnosa itu kan sangat berpengaruh sekali, sangat berpengaruh sekali. Ingat ya, antum harus paham ya, sekuat apapun ilmu diagnosa, setiap apapun itu herbal, antum harus tanami bahwasanya kesembuhan hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Cuman di arah ini memiliki kapasitas keilmuan yang tidak ada di luar, punya ilmu yang akurat gitu. Kalau udah ilmunya akurat, diagnosa akurat, tapi kan artinya kedekatan ya, lebih mendekati kesembuhan itu lebih besar peluangnya. Lebih besar peluangnya untuk mendekatkan dalam sebuah ikhtiar, sebuah kesembuhan. Jangan sampai antum ya, meyakini setiap keilmuan dalam diagnosa akurasi itu harus ditanganin antum harus sembuh, salah. Tapi setidaknya kalau apabila seandainya memiliki diagnosa akurat, itu insya Allah kesembuhan akan dekat pada dirinya. Karena tahu, karena tahu. Dan ilmu arah antum kalau paham, level satu aja, nggak usah level 2 level 3 nggak usah, level satu aja. Antum lagi bekam, ya, lagi opung, ternyata gendingin, antum lacak aja. Sambil nopung pelan-pelan, ya. Ketika sambil ngelacak kan enak tuh, sambil ngeradar. Yang awalnya maaf, yang awalnya dia diterapi sama antum, mungkin hanya 100, 200. Ketika antum menopung atau sambil bekam, antum melacak itu jalur genetiknya dia, penyakitnya dia, kebiasaan dia. Orang tersebut akan berpikir apa? Ini orang bener nih ya, tahu nih, nggak sembarangan nih orang. Memiliki keilmuan nih orang nih, asli bener-bener, nggak asal bekam ini orang ini. Nggak asal topung nih orang ini. Nggak asal pas dulunya bener orang memiliki ilmu yang bener ini. Orang semua seperti itu. Anda kan suka sampaikan ilmu arah ini bagaikan sebuah ilmu yang akan menyinari seorang terapis. Mau latar belakangnya antum seorang pembekam, ruqyah, pasdu, topung, apa juga. Membuat bersinar. Dan ada banyak pengalaman-pengalaman, ya, yang terapis tersebut belum kenal arah, mungkin, kan memang dia infaknya dia kan seikhlasnya gitu ya, artinya dia seikhlasnya aja. Jadi kalau bekam itu kasih ikhlas dikasih 200, 200, ya, atau kadang 150 gitu ya, bekam gitu. Tapi ketika orang itu juga, jadi dia udah punya langganan, tiba-tiba dia sambil bekam itu ngelacak gitu ya kan, ngeradar gitu. Nah, itu orang tuh ngasihnya 300 sampai 3,5. Kenapa dia memberikan fee lebih? Karena apa, ngerti bahwasanya yang dulu ini sama yang sekarang beda orang ini, paham ya? Orang dulu sama orang ini beda ini, ya. Karena mengerti keilmuan bener-bener nih orang.
ya, seperti itu. Jadi, dalam ilmu arah itu tadi seperti itu ya. Sektor pertama itu untuk melumpuhkan seseorang, ya, lacak, jalur genetiknya apa segala, supaya dia terheran-heran. Kalau udah terheran-heran udah tunduk sama antum. Akhirnya akhirnya apa, minta saran sama antum, walaupun secara medis kayak kata orang yang ini boleh, yang kata dokter nggak boleh, dia akan tunduk. Tapi kalau ketika tiba-tiba dia sakit antum kasih saran, "Jangan makan ini ya," dia akan mikir, "Antum siapa? Makan ini boleh, yang ini nggak boleh, dokter aja boleh kok." Itu karena antum belum menjatuhkan mentalnya. Dengan cara apa menjatuhkan mental? Ya dengan diagnosa lah, meradarnya lah, penyakitnya dia, diradar, kebiasaan dia. Anaknya nggak ikut diradar juga kan bingung. Bingung itu, Masya Allah. Masya Allah. Antum semuanya sebenarnya yang belajar ilmu arah itu harus bersyukur. Bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ana pribadi bangga seorang muslim, ya. Bukan dalam arti sombong, enggak, saya lebih baik sombong terhadap orang-orang yang kafir artinya, seperti itu. Ya, artinya harus bangga, antum yang sudah memiliki keilmuan, apa ya, lebih, ya, lebih, itu rezeki antum, ya harus istiqomah. Istiqomah kayak gini kalau ikut penguatan, walaupun lagi sambil ngapain ikut aja. Karena kan lebih matang, karena kan ilmu ini kan ilmu arah aja, ada level satu aja, itu nggak mungkin dari awalnya ada Setrian itu, alumni satu sampai sekarang, itu belum sempurna, level satu. Level satu banyak banget. Pelatihan alumni Ustadz Rian itu nggak ada ilmu jalur genetik, nggak ada. Ilmu panas dingin aja, pola makan A, pola makan B, selesai. Terus alumni ketiga baru ada jalur genetik, 4 ya, ada jalur genetik tuh, muncul tuh. Setelah jalur genetik ada penetapan nih, jam kuat panas dinginnya. Karena nggak mungkin kita gitu aja, butuh proses. Makanya kan orang-orang yang pertama yang alumni level satu, level 2, level 3, yang khianat sama arah, yang keluar dan dia membuat pelatihan-pelatihan di luar, kan nggak memiliki keilmuan. Ilmu jalur genetik aja nggak ada. Penetapan panas dingin kuatnya jam berapa juga belum tahu. Kenapa? Karena Anda paham, setiap ada sebuah keilmuan yang tidak dimiliki orang lain, pasti akan ada pengkhianat. Saya paham dari awal, ya, pengkhianat. Walaupun dalam arti nanti tetap Allah takdirkan semacam itu, tapi tidaknya menetralisir, mencegah. Saya paham pasti akan ada. Alumni pertama itu ya zaman dulu itu, sampai sekarang ada. Buat-buat pelatihan Arab gratis atas nama Arab, biarkan aja. Nanti ketika antum ketemu sama orang itu, antum adu ilmu, nggak bakal bisa apa-apa. Karena apa? Jalur genetik nggak ngerti, jalur nggak paham. Memang belum nggak ana ajar kan, apalagi penetapan penyakit panas dingin kuatnya jam berapa, herbal jam berapa minum, dia belum tahu. Seperti itu, ya, seperti itu. Intinya saran ana adalah antum sebagai alumni ARA, ya, belajar mau di THBI dimanapun, saran ana adalah amanah. Amanah, amanah ilmu, amanah apa yang disampaikan oleh guru, amanah, nggak boleh khianat, nggak boleh, nggak akan berkah. Karena ilmu adalah bagikan seperti cahaya, ya, ilmu bagikan sebuah cahaya, ya, nggak boleh. Kalau umpamanya kira-kira bagaimana, ya sampaikan aja terus terang, ya, seperti itu. Ana aja dalam pelatihan apa segala kayak antum gitu kan, semua nih alumni yang di SS ini kan, saya perhatiin, oh, suka support. Saya nggak melihat besarnya loh. Dalam pergerakan dakwah saya itu saya nggak pernah melihat besarnya dia yang apa, besarnya infak, enggak. Saya tahu, ya kan. Tapi saya pun tetap welcome. Artinya saya akan support. Kamu antum serius, ya ana serius. Gitu. Artinya walaupun dia nggak besar tapi dia support sama dakwah saya. Dakwah saya kan di belakang saya kan ada anak yatim dan duafa. Kalau antum support, antum menyupport ana pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah keilmuan. Ketika sebuah keilmuan terus Allah memberikan pancaran ilmu itu, sehingga memberikan ketajaman akal dan hati, kan Anda berikan buat antum-antum lagi.
Karena dari awal, kalau Anda buat pelatihan arah dari awal, kalau Anda mencari dunia, Anda kaya, kaya. Antum belum tahu rumah Anda aja. Ini tuh mihrab yang paling istimewa ini, tempat mihrab, tempat sholat. Kalau di dalam lihat rumah Anda, dari luar antum nangis. Artinya seperti itu. Ya artinya, apa ya, dunia ini sementara. Silakan dakwah untuk menikmati, tapi jangan berlebih-lebihan, kan seperti itu. Antum support sama arah gitu kan terkait sosialnya, antum support. Antum bakhil nggak support, nggak perlu mikirin buat anak. Nggak perlu statin terima kasih buat anak. Nggak perlu. Antum support aja udah seneng. Padahal supportnya antum untuk anak yatim dan duafa. Itu tuh kebaikan buat antum, antum juga bukan buat anak. Tapi anak apresiasi nantinya. Seperti ini apresiasi akhirnya kan penguatan keilmuan, penguatan keilmuan. Seperti itu ya. Baik, lanjut ke yang selanjutnya adalah ilmu itu disampaikan ada dua sektor. Sektor pertama adalah apa? Orang jahil, orang yang jahil, yang orang-orang juhal ya, penyampaiannya berarti harus dipatahkan mentalnya dengan ilmu itu. Yang kedua, tidak boleh langsung mematahkan, tapi dengan sepil pelan-pelan sedikit-sedikit supaya saudara kita tersebut tidak menimbulkan fitnah atau bahkan tidak membuka fitnah itu. Kalau kita udah sampaikan sedikit-sedikit, orang tersebut datang kepada kita, yang mana notabene seorang tolabul ilmi mungkin ya, lalu dia menjustifikasi ya sudah nggak masalah. Dia memfitnah kita maafkan kok. Tapi kan kita udah antipasi, kita menyampaikan spillnya dikit-dikit ini. Kenapa saya tahu begini kan begitu. Kebiasaan kamu begini, karakter kamu begini, makanya nggak boleh seperti ini. Terus bagaimana? Ya belajarlah ilmu arah. Tapi ini nggak mungkin ya, nggak mungkin makanya kan kenapa tahu gini? Ini nggak bisa dibuka umpamanya. Ini nggak bisa buka nih sektor ini. Ya berarti itu nggak sesuai dengan syari. Makanya kalau antum mau tahu syariat atau enggak, ikut dulu. Kan akhirnya ujung-ujungnya promosi tuh. Ya, seperti itu. Jadi tidak semua, ya semua penyampaian. Kecuali kalau deket ya, ingat. Kecuali kalau dia memang deket. Antum jatuhkan mental dengan cara mendiagnosa, antum pretelin semua tuh. Jago genetiknya, kebiasaan sampai anak dan keturunannya itu. Atau emak-emaknya sekalian dibuka semua. Baru gitu kan. Seperti itu kalau deket gitu ya nggak masalah. Tapi kalau memang kita nggak pernah kenal orang tersebut, satu, kedua memang latar belakangnya seorang tholabul ilmi, nah kita spill-nya tuh pelan-pelan, jangan langsung der. Level satu aja udah takjub orang luar itu. Antum nggak usah, "Ustaz bagaimana level 3?" Nggak usah, level satu aja udah takjub luar biasa. Asal antum tahu seninya, paham ngolahnya, paham ngolahnya, paham mengelola ilmu ini gitu loh. Ya, seperti itu. Tapi Allah belum belum sekian lama gitu ya, belum sembuh-sembuh, diiringi dengan ruqyah mandiri. Padahal internal Ustaz nggak masalah. Seperti itu, sabar, kalau nggak sembuh kan cuman obat nih. Kalau udah tepat, obat udah tepat, dosis udah oke, pola makan udah oke, tapi bener-bener jelas ya. Jangan sekedar cuma 8 hari, 7 hari, jangan. Yang tahu tuh yang jujur antum sendiri. Atau pasiennya tak pastikan, bener nggak ini dosisnya semakan sebegini gitu loh. Kan banyak di luar sana yang masih nakal. Nakalnya bagaimana? Dosisnya suruh makan begini, nggak diminum. Harus sekian hari, cuma sekian hari. Makannya nggak boleh seperti ini, ya ini dimakan. Akhirnya bilang, saya kenapa nggak sembuh-sembuh? Gimana ceritanya? Seperti itu. Padahal belum maksimal. Ikhtiarnya dengan maksimal dulu. Setelah maksimal baru tawakal namanya. Ya, nggak boleh tawakal. Lalu tanya, saat batasan mana saya ikhtiar dan tawakal? Ikhtiar itu sampai maksimal. Ya, bentuk ikhtiar yang maksimal itu bukan bentuk salah satu tidak redo dengan takdir Allah. Enggak, salah. Tidak redo dengan takdir Allah, yaitu ketika antum berikhtiar, antum kecewa, marah. Itu namanya tidak redo. Maka dalam sebagian para ulama, ketika seorang berikhtiar sampai semaksimal mungkin,
Yang dimakruhkan adalah ketika dia tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, lalu dia kecewa. Ini yang bermasalah. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan dibolehkan ikhtiar maksimal mungkin, ada yang mengatakan dimakruhkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin karena ada orang-orang yang ketika dia berikhtiar tidak membuahkan hasil, akhirnya kecewa, akhirnya marah sama Allah. Ya Rob, kurang apa saya? Saya sudah sedekah, saya sudah ini. Lah haula ini yang di sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Ada batasan-batasannya, sebagian ulama yang mengatakan dibolehkan dia berikhtiar semaksimal mungkin, ada mengatakan jangan ikhtiar itu nggak usah terlalu berlebihan. Batas berlebihan itu kan memang ada pondasinya, ada dasar-dasarnya. Khawatir ulama melihat umat Islam ketika dia berikhtiar dengan berlebihan, nanti muncullah yang sifatnya apa? Tidak redho, tidak ikhlas. Akhirnya, kenapa ya Allah engkau tidak sembuhkan aku, tidak memberikan jalan keluar aku? Aku sudah melakukan A, B, C, D, E, dan sedekah dan yang lain, kenapa tidak? Makanya ada sebagian ulama tidak, ada yang dibolehkan, ada yang mengatakan nggak boleh. Berikhtiar berlebih-lebihan. Sebenarnya ikhtiar berlebihan ini sama dengan jauh dengan ikhtiar yang maksimal. Sampai titik puncak tuh. Bang, ya. Kalau sudah ikhtiar sampai maksimal, baru mengucapkan apa? Qadarullah, masafa'al. Masafa'al ya. Seperti itu. Ini enggak, kadang-kadang apa? Apa-apa ketika sebut terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, qadarullah, qadarullah. Ketika kena kepada kita yang memang kita ikhtiar maksimal, lalu mengatakan, gimana ya? Anak udah begini-begini. Seperti itu. Kayak contoh tuh, jangan sampai nggak boleh menyandarkan takdir, sama, nggak benar juga. Padahal dia salah, salah tidak sesuai dengan SOP. Contoh, jangan naik mobil nih ya, naik motor harus antum pakai helm ya. Lalu pakai helm, helmnya bermasalah atau bahkan matanya kena laler, kena apa gitu ya. Lalu katakan qadarullah, salah. Antum belum berikhtiar, belum ikhtiar semaksimal mungkin, cuma pakai topi doang umpamanya. Jadi sehingga ketika dia naik motor terkena apa? Terkena debu dan yang lainnya, sakit mata, bengkak. Lalu dia katakan apa? Qadarullah. La haula wala quwata illa qadarullah terus ya. Artinya ikhtiar dulu bener. SOP-nya anak pakai helm, naik motor, pakai kacamata supaya tidak terhilangnya radiasi, supaya tidak tembus. Baru ketika umpamanya kita kena amin, baru qadarullah. Ini enggak. Anak kan pakai kacamata ini kan menghilangkan radiasi. Ya, seperti itu. Nanti ketika matanya burem, ada yang lainnya, dia mengatakan qadarullah. Lah, antum belum berikhtiar udah qadarullah. Salah antum. Menyandarkan takdir itu salah. Salah. Nggak sesuai prinsip-prinsip Islam. Ya, seperti itu. Jadi ada dua tahapan. Penyampaian kepada orang jahil, penyampaian kepada orang yang paham. Seperti itu. Karena waktu itu pernah anak nanganin beberapa mahad sunnah yang pernah anak ditakzir, suruh menjauhkan anak. Ya anak gak mau, biarkan saja. Akhirnya apa? Pondok, nah ternyata berapa pondok tuh? Pondok itu yang takzir anak, akhirnya kan mengundang anak, mudirnya. Alhamdulillah, Allah berikan kebaikan untuk anaknya sembuh dengan izin Allah. Seperti itu ya. Jadi kita juga nggak boleh marah kepada saudara kita yang nggak tahu tiba-tiba menjustifikasi. Tapi kita berusaha bagaimana menutup celah supaya dia tersebut tidak bersuudzon, supaya dia tidak bersangka buruk gitu. Tutup tetap celahnya itu tetap berusaha ditutup. Jangan dibiarkan.
seperti itu ya. Jangan dibiarkan, seperti itu. Jadi nggak boleh nggak boleh seorang, apa namanya itu, seorang muslim ya, dia marah, emosi ya, dengan cara apa, menuduh anak tuntut kalian nanti di akhirat gitu ya, nggak boleh. Karena karena mereka itu nggak paham ilmunya, nggak paham ilmunya, sehingga menjustifikasi antum. Udah biasa, nanti dia orang itu akan minta tolong, kan memang kayak gitu berkali-kali alurnya. Udah paham kok, alurnya kan begitu, ya, seperti itu. Lanjut, ketika antum udah paham, ingat ya, dalam ilmu arah level 1 itu sangat berkaitan sekali tadi dengan ilmu jalur dan ilmu genetik ya, yang disebut ilmu genetik ya. Bukan ilmu nasab, apalagi jin nasab, nggak ada kalimat bahasa jin nasab. Adanya waris, hak waris sesuai dengan nasabnya, jalur nasab. Kalau dibilang jalur nasabnya sama siapa? Jalur ke bapaknya semua. Nanti salah paham nih, wah ini jalur nasab ini semuanya kok ke ibu ke bapak, kan semua ke bapak. Jalur nasab itu jalur ke bapak semua, yang disebut saya bilang di sini adalah jalur genetiknya. Ada genetik lari ke bapak, ada yang lari ke ibu, ya. Apalagi bilang di luar sana yang mengatakan apa? Jin nasab. Nggak ada jin nasab, nggak ada dalilnya. Nggak ada ya. Ada izin korin sesuai dengan dalil. Ketika dia melakukan perbuatan kesyirikan, perbuatan yang melanggar dari syariat, melakukan amal-amal kemaksiatan, perbuatan keburukan, maka korin itu semakin besar dan dia melakukan tipu daya untuk memperkecil amal-amal kita, memperkecil kebaikan-kebaikan kita, ya. Seperti itu. Makanya saya sarankan orang yang suka berusaha atau bahkan terperdaya oleh seton kalangan jin yang ada di korin dalam tubuh kita, yaitu dengan cara apa? Dilemahkan dengan ilmu atau beristighfar minimal 100. Yang mana Rasulullah tidak pernah tertinggal istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih lebih dari 100. Syukur-syukur lebih. Ya, lakukan amal itu, ilmu ya. Seperti itu. Ketika ilmu level 1 antum udah paham, ya. Antum udah paham terkait bab jalur genetik, udah paham, harus paham cara penyampaiannya supaya tidak menimbulkan fitnah. Selanjutnya setelah itu masuk ke zona apa? Bab wanita. Nah, bab wanita kan beda. Wanita ini kan memiliki 3 masa. Masa suci, masa nifas, masa haid. Apakah sama? Ya beda jauh sekali sama laki-laki. Makanya di situ ada penyakit panas, ada penyakit dingin di rahimnya, itu ada nanti ilmunya. Nanti ketika antum, makanya apalagi ini bidan ya, saya terus terang aja pribadi, saya pengen berkolaborasi dengan bidan-bidan. Artinya membantu gitu loh, supaya jangan sampai terjadinya sesar, supaya dia keluar secara fitrah. Tapi kan kadang ada seorang bidan-bidan yang memang kerjasama buruk, kerjasama dengan apa, rumah sakit tersebut supaya mendapatkan fee dari hasil BPJS. Makanya sebenarnya orang-orang yang hidup atau yang bekerja di bidang kesehatan, orang yang taat kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang jujur. Kalau dia nggak jujur, akan berpotensi apa? Nggak mau menangani pasien ini, nggak sayang. Jadi kalau seorang terapis atau bahkan seorang bidan harus sayang sama pasiennya. Jangan sampai ngerti nih, kita paham ada yang namanya keuntungan uang. Kalau dioperasi lumayan nih, sesar lumayan, nanti kita dapat fee-nya sekian. Memang, tapi kalau dengan iman kita berharap balas kasih dari Allah yang kita terapkan dengan kejujuran, nanti akan berbalik kepada anak dan keturunan kita. Kalau antum nggak jujur, nanti akan berimbas. Itu udah pasti hukum sunatullah. Antum bilang enggak Ustaz, ya udah kalau antum enggak atau iya,
Yang tahu diri Anda sama Allah kok, mana yang bohong, mana yang dusta, selesai. Sama Anda pribadi. Sampai sekarang detik ini pun wallahi nggak pernah saya, mau si kaya, si miskin saya meruqyah tidak pernah saya mematok, biarkan saja. Karena balasan saya bukan di situ. Kalau dia ngasih lebih alhamdulillah, kebaikan dia buat diri sendiri. Amalnya dia mendorong kesembuhan dia. Sedikit ya sudah saya terima bersyukur alhamdulillah. Tapi kan target yang utama adalah ketika kita membantu saudara kita, kan lihat tuh ada anak kita nanti, ada cucu kita, keturunan kita. Masa kita melakukan kejujuran dengan cara yang baik, dengan kabar pasir, asal Allah biarkan saja anak cucu kita, nggak mungkin. Nggak mungkin anak katakan nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya sama, di Arab pun sama. Prinsipnya selalu harus mengatakan jujur. Jual herbal apa adanya, jujur, bagus ya bagus. Testimoni memang apa adanya, sampaikan. Kalau antum menyampaikan sebuah herbal yang memang antum nggak pernah ngalamin, atau bahkan antum menambah-nambahkan, antum jual tuh herbal itu. Apakah berkah herbalnya? Enggak. Lalu dimakan sama anak istri? Enggak. Hah? Kembali kepada Allah. Iman. Harus adanya rasa khauf, roja. Allah yang menjaga kita. Allah yang meneliti kita, yang memahami kita. Yang mengawasi kita pergerakan-pergerakannya. Mana orang yang tulus dan jujur dalam bergerak. Ya. Padahal nanti nih kalau bab wanita ini itu banyak. Masya Allah, antum kalau mau tahu, anak empat. Empat punya anak empat. Punya anak empat. Semua potensi apa? Sesar, 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 sesar. Harus disesar semua. Alhamdulillah, biidnillah dengan izin Allah. Saya gunakan konsep arah. Gak ada ini sesar. Bedanya udah gak bisa, harus disesar. Gak bisa. Anak gunakan konsep. Tapi kan memang di sana kan ada banyak bidan-bidan yang maupun dokter-dokter yang nggak jujur melihat dunianya. Iya memang kelihatan dunia lumayan bagus. Kalau enggak Ustaz, bener saya nggak ada uang, via apa segala ya nggak tahu lah misal. Nanti kejujuran antum nanti akan dipertaruhkan tuh, gitu loh. Padahal nanti nih di bab wanita nih itu ada loh konsep bagaimana tidak tercegahnya potensi darah supaya nggak melonjak sehingga tidak menyebabkan apa, sesar. Itu kan harus diantisipasi, tahu di bulan keberapa dia harus makan, minum berapa dosis, itu kan ada ilmunya. Genetik gen dingin bagaimana tidak terjadi penyebabnya keguguran, itu kan ada ilmunya. Di bulan keberapa makan apa dan bulan ketujuhnya tadi minumnya bagaimana, itu kan ada ilmunya. Di bab wanita aja itu perlahirannya 9 bulan atau bahkan lebih dari 9 bulan. Itu kan ada satu 2 3 ada 3 masa. Selama 3 masa. 3 masa itu beda-beda, ada yang makan nanti panas, ada nanti makan dingin lagi, nanti panas lagi, nanti beda-beda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si ibu itu tersebut supaya bagus dalam kandungannya, ya. Ketubannya supaya normal, dan supaya stabil, ya kan? Seperti itu, ya. Makanya penting nih nanti, entar insyaallah bulan Syawal, Ana akan adakan pelatihan bab kewanitaan. Bagaimana diet yang bagus, ya. Bagaimana supaya penebalan dinding rahim yang aman dengan cara biktun natural, ya. Itu kan ada ilmunya. Berat badan besar, penebalan pada dinding rahim, minum apa? Minum apa? Minum daun sirsa. Akhirnya apa? Penipisan pada dinding rahim. Tiba-tiba berhenti tuh darah kotornya, gumpalannya, ya. Seperti itu. Jangan asal-asal aja, ya. Tidak semua, saya tidak mengatakan itu nggak benar. Tidak semua yang diterapkan di YouTube itu bagus dengan genetik kita. Tidak semua testimoni-testimoni yang ada di YouTube tersebut bagus dan benar pada genetik kita. Diterapkan akhirnya apa? Penipisan pada dinding rahim. Akhirnya apa? Penyebabnya apa? Pendarahan yang tidak henti-hentinya. Ya, seperti itu. Enggak, sehingga potensi melahirkan kembali agak sulit. Jadi banyak luas sekali bab wanita. Enak sekali Masya Allah pencegahan bagaimana dan bagaimana. Dan tadi ada ilmunya. Insya Allah di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal.
Seperti itu. Karena bab level 1 bagaimana kalau umpamanya seandainya yang belum level 2 ya, ya, ya kan online bisa, Kak Dede, ya, seperti itu, bisa online ya. Seperti yang penting kan ilmunya, makalahnya nanti dipelajari masuk grup bab kewanitaan, ya. Asal serius, Pak Dede kan istrinya kan bidan. Jadilah sosok bidan yang jujur, yang taat kepada Allah, yang untuk siapapun itu ya, yang taat, jujur, nggak boleh. Boleh kita kepentingan dunia, tapi dengan jujur, nggak boleh berdusta. Nanti hartanya rezeki nggak halal lah. Percaya dia sama ana, nggak halal, nggak barokah nanti anak dan keturunan antum, nanti dipersulit juga. Jadilah manusia sosok yang berusaha bagaimana kita melakukan kebaikan, mikirnya gini, jangan sampai berpikirnya gini, "Saya melakukan kebaikan, hari ini panen." Enggak, kita melakukan kebaikan itu nanti dibalas sama Allah nggak sebatas kita juga, tapi ketika anak kita, cucu kita nanti ke depan, ketika lagi sulit nanti dibantu oleh Allah. Karena apa? Amal-amal kebaikan siapa? Orang tuanya, ya, seperti itu. Kembali makanya dalam yang bergerak dalam ilmu kesehatan, itu adalah benar-benar orang yang memiliki prinsip kejujuran yang harus sangat tinggi. Harus itu, nggak boleh enggak. Jujur dalam testimoni, kalau nggak tahu herbalnya bermanfaat untuk diri, ya udah diem. Kalau sampai beli, lalu antum dapat untung, barokah enggak rezekinya? Dimakan sama anak istri bagaimana hasilnya? Hmm, enggak. Tapi kalau antum mau mau menikmati hasil rezeki itu dengan tidak cara yang thoyyib, ya, bisa. Itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Nanti akhirnya diruqyah tuh anak keturunannya, "Ustaz, kenapa anak saya bandel Ustaz? Nggak taat nih, gimana?" Ya antumnya aja rezekinya aja nggak halal kok. Dengan cara berbohong, berdusta, mengkhianati orang, gimana ceritanya? Allah yang disalahin, padahal antum yang bermasalah. Nggak pernah konsisten memegang prinsip-prinsipnya. Kalaupun punya utang bilang, "Maaf, afwan ana belum bisa bayar." Gentleman seorang muslim, jujur, apa adanya, pahit sampaikan. Gitu loh, jangan sampai berurusan di berurusan sama manusia dah, jangan, repot urusannya, repot bener-bener, ya. Lebih baik kita urusan kepada Allah gitu ya, tentunya kita tobat kepada Allah. Maka perihal terkait masalah pelatihan apa segala dan yang lainnya, nggak pernah namakan, ana terus buat untuk yatim piatu dosa. Nanti bila mana saya dihisab, saya setidaknya bisa ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Saya akan bisa beradu argumentasi, walaupun itu hak saya, waktu saya, tapi saya ingin menyisihkan rezeki saya, supaya antum berkah juga. Seperti itu. Dan kedua, melatih supaya tidak bakhil dan tamak. Kalau orang yang nggak kalau yang bakhil dan yang tamak, itu berpotensi nggak amanah, ciri-cirinya, ya, seperti itu. Jadi kembali kepada awal prinsip seorang terapis yang beriman kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Dengan rasa kasih sayang, ikhlas karena Allah. Dia ngasih konsultasi, ngasih 50.000, alhamdulillah terima. Dia lupa, ya sudah biarkan saja, seperti itu. Dia ngasih alhamdulillah, enggak ya sudah biarkan saja. Oh enggak, dari situ kok rezeki kita. Rezeki kita nanti tiba-tiba Allah apa, jaga sehingga anak kita tidak kecelakaan gitu loh cara berpikirnya. Tiba-tiba saya pernah kejadian nih ya, di sini kalau nggak salah ada alumninya, ada. Saya, ada dengan keilmuan level 3 dan saya sinkronkan dengan basiro saya. Itu luar biasa, ajib banget, luar biasa. Ini kisah nyata. Jadi orang ini sedekah ceritanya, sedekah, sedekah sesuatu lah. Saya udah ngeliat dari keilmuannya akan terjadi, akan begini gitu ya, kelihatan lah dari keilmuan tuh akan ada kelihatan, dari keilmuan. Karena memang ya kayak gitu, kalau perputaran jam sama tuh, perputaran jam kalau jam antara matahari ke atas sudah pasti jam 12, meleset-meleset jam paling setengah 12, setengah satu udah gitu aja, terus kiasannya seperti itu. Ketika itu terjadi tuh,
yang tidak diinginkan, itu udah kepikiran, udah kelihatan banget lah. Dan dia tahu juga dan paham juga, kalau dia melakukan amal. Saya bilang, "Coba antum sedekah deh." Itu sedekah itu Masya Allah, melesetnya itu di bulan jatuhnya di jam 2. Tidak sampai terjadi penyebab kecelakaan yang begitu keras, gitu ya. Ini sulit ya kalau dibicarakan hal ini. Artinya gitu ya, artinya gini aja, jadi lakukanlah sebuah kebaikan, jangan beranggapan apa yang kita lakukan perbuat nggak mungkin berefek, pasti berefek. Tidak hanya berupa rezeki saja, sehingga kita terjauhkan dari mara bahaya, mara musibah, cuma kita nggak kelihatan, nggak ngerti, ya. Kita nggak kelihatan dan kita nggak ngerti, seperti itu. Jadi bulan Syawal insyaallah kita adakan apa, pelatihan bab kewanitaan terkait banyak keilmuan. Nanti ilmunya apa aja nanti saya spill. Ada beberapa poin, banyak sekali lah ya, banyak banyak sekali. Tapi kalau ilmu terkait bab kewanitaan dalam arti bisa menerapis promil, ini nggak bisa. Karena itu udah keilmuan yang sudah saya miliki. Bukan saya miliki, saya berikan kepada Bu Elida. Nggak akan ada orang lain yang memilikinya. Ya, seperti itu. Paling bab wanita terkait masalah sesar, kehamilan, penebalan pada dinding rahim, ya, seperti itu. Pendarahan, istihadun dan yang lainnya banyak ya, seperti itu. Jadi eh, kita berusaha bagaimana tidak terjadinya, berikhtiar jangan sampai terjadi terjadi musibah atau sebuah tindakan yang tidak diinginkan, yang seharusnya memang normal, akan tidak normal lagi ya. Kalau untuk level 2, insya Allah nanti kita akan adakan ya. Tapi bagi yang ingin mengulang, silakan mengulang. Berapa Ustaz? Pasti beda. Yang mengulang sama yang belum beda. Kenapa Ustaz? Kalau ada biayanya Ustaz yang mengulang? Karena di situ ada hak waktu Ana, ada hak waktu trainer, dan Ana ngajarin antum semua metodenya beda. Antum yang sabar, harus yang sabar. Karena anak kalau ngajarin tuh bener-bener orang tuh harus bisa. Saking saking seperti itu, orangnya tuh mereka bosen. Ah udah Ustaz, yang penting saya udah paham level 2. Itu banyak tuh. Ada, padahal saya masih semangat nih. Saya tes kan begini, begini, begini. Sampai dia bosan, bosan. Udah Ustaz lah, yang penting saya level 2. Seperti itu. Ya nabung ya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ya, seperti itu. Nanti apa namanya, yang penting antum ikhtiar. Ikhtiar ya. Untuk menuntut ilmu. Kalau udah tahu ilmunya mah enak. Antum cara menangani bagaimanapun bisa. Ustaz, ana nabung nih Ustaz, qadarullah. Nabung tapi tiba-tiba kurang Ustaz, bagaimana? Ya silakan aja, gampang. Emang ana tuh kerjaan ana ngejual ilmu. Astagfirullah. Tinggal ngomong aja yang penting jujur, "Ustaz, saya ada dan udah saya dong." Tapi ikhtiar dulu, jangan gampang-gampangin. Kadang ada ikhwan kita gampangin, "Ustaz, ana," apa namanya itu, ya sabar Pak Intel. Ya, jadi jangan ada ikhwan yang artinya menggampangin. Kita sudah berikan kemudahan, ya udah, "Ustaz, ana cicil ya." Nggak boleh, itu nggak ada, bukan adab seorang muslim. Kalau untuk menuntut ilmu, antum benar-benar upayakan. Bila mana antum memang Allah belum takdirkan, belum terkumpul semua, tinggal ngomong. Masa mana bilang nggak boleh, ya? Seperti itu, ya. Bawa wanita nanti antum luar biasa. Ya, apalagi yang punya istri 2 itu, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, tabarakallah. Luar biasa, ajib banget ini ilmu sebenarnya. Anda cuma menyampaikan tadi kisi-kisinya, ya, seperti itu. Ingat, Ana buatkan live semacam ini ya. Ingat ya, Ana live adakan seperti ini. Yang saya berikan free, mau tahu nggak karena apa? Karena bentuk respect saya.
bentuk terima kasih saya kepada siapa? Kepada para alumni. Alumni siapa? Alumni SS yang support sama saya terkait kegiatan anak yatim duafa. Saya nggak melihat besarnya, ya ya, asal dia ngasih aja untuk anak yatim, ya. Makanya saya lihat, oh ini bagus nih, masya Allah ya, alumni SS nih. Akhirnya apa, berimbas kepada siapa? Kayak alumni yang lainnya kan. Padahal mah ujung tombaknya pergerakan hati, ana digerakkan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baik besarnya hati antum, kebesaran hati antum, ya. Jadi, ana adakan live ini adalah sebuah apa ya, bentuk, apa ya, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu imbas dari mana? Imbas dari sifat kebaikan yang ditanam, kebesaran hatinya yang ditanam diberikan oleh siapa? Alumni SS. Saya lihat, wah ini alumni SS, masya Allah, ikut partisipasi Ramadan. Wah, anak akan memberikan kebaikan buat beliau. Akhirnya apa, berimbas kepada siapa? Pada yang lainnya, seperti itu. Nggak perlu ngasih sama anak, gitu ya. Padahal kebaikan buat antum-antum juga kan. Akhirnya tapi kan berimbas. Tapi berimbas kepada siapa? Kepada alumni yang lainnya. Sehingga mendengar sedikit tausiah, sedikit, pesan-pesan moral, pesan-pesan kebaikan. Kan ini penting, ya. Seperti itu. Jadi, ya begitu aja, ada 10 menit lagi, karena Ana mau nyari makanan tajil ya, masya Allah, tabarakallah. Cari cemilan tajil jam 5 jadi kan jam 6 berapa itu kan masih lama, tinggal beli aja. Silakan kalau ingin yang bertanya, ini udah ada ya, pertanyaan chat aja ya. Awal Sawal harus berangkat kerja lagi saat tadi Anda katakan. Betul Ustaz, sekarang banyak sekali pasien yang yakin kepada testimonio orang bukan berdasarkan diagnosa. Betul, ya, betul. Dia tidak jujur, ya, tidak jujur dengan diagnosanya, tidak jujur dengan testimoni tersebut. Dia nggak berkah. Kapan level 2 Ustaz? Insyaallah nanti kita akan berikan ini ya, seperti itu. Tapi yang tentunya PR ana adalah yaitu dengan level, bab kewanitaan, karena kalau level maksudnya kalau bab kewanitaan ini, yaitu dia tidak harus ikut level 2. Karena level bab kewanitaan itu adalah masuk ke zona satu siklus dengan level 1, ya. Kalau kalau level 2 itu siklusnya ke level 3 sebenarnya. Yang paling dominan ya dan bisa masuk ke level 1, ke level 3. Kalau bab kewanitaan itu siklusnya ya ke level 1. Jadi walaupun dia nggak level 2 dia masuk. Cuman dia permasalahan adalah ketika ada permasalahan dalam gangguan eksternal secara spesifik, dia nggak bisa nanganin, bingung, harus diapakan. Tapi saat saya pernah belajar di THBI, ya kan, level 2 tapi saya nggak matang, belum bisa, ya silakan nanti mengulang. Samakan start biayanya, insya Allah dipermudah. Nggak akan sama dengan alumni yang sudah pernah atau yang belum, insya Allah, ya. Insya Allah, ya. Ustadz kalau ada orang yang bisa tahu akan jadi besok, at itu Bashiro atau Indigo? Indigo, nih Bashiro ini anak kasih tahu, sebuah Bashiro ini, itu adalah mengamati sebuah tanda dari alam. Contoh ada batang pohon, ya, atau apa, atau dengan cuaca, nanti akan begini, itu namanya Bashiro. Artinya ada petunjuknya gitu loh. Bukan semata-mata datang set, Bashiro, ini bukan Bashiro namanya, itu gangguan jin. Naudzubillah, ya, gangguan jin. Bashiro itu adalah sebuah kecerdasan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu di situ ada petunjuk, contoh badannya ya, dia bajunya begini, melipatnya bagaimana, itu ada ilmunya. Ahli Bashiro, ya kan? Orang Bashiro ini ngerti, paham, ya. Nah, kalau umpamanya asal dapat, dapat Bashiro nih, ya itu mah indigo, ya. Bashiro itu adalah sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh orang itu tanpa dimiliki orang lain. Dengan cara apa? Dia akan mengamati tanda-tanda. Ada tandanya begini, berarti dia begini. Itu ada petunjuknya.
Ada. Bahkan di level 2 itu ada pernah saya sampaikan. Antum mau tahu nggak yang namanya itu, level 2 tuh kalau ada di level 2 terkait gangguan sihir belah kanan, belah kiri, belah kiri itu eksternal, itu kan dari awal muasalnya basyirah. Oh, tandanya di situ, ada petunjuknya. Berkali-kali seperti itu ada, ya. Kalau berkali-kali seperti itu ada, baru akhirnya membuat kesimpulan. Makanya ketika dulu tuh saya ngeruqyah tuh, lagi-lagi kok buhulnya di situ, lagi-lagi ada tanda-tandanya, tahu dari mana? Dari tanda. Sehingga karena keseringan, dengan ini anak bilang, karena keseringan, eksternal ada sebelah kiri di bagian bawah rumahnya terus menerus seperti itu. Dari tanda begini ngilang semua banyak banget lah. Ternyata benar ya sudah buat rumus. Udah di situ ada, selalu ada. Sampai sekarang tuh bener kan selalu ada. Itu asal muasal dari ilmu basyiro sehingga terjadi berulang-ulang itu akan menjadikan rumus seperti itu ya. Ustadz mau tanya kemarin ada yang meruqyah dan peruqyahnya tahu kalau di tubuh pasien ada jin, pocong dan lain-lain. Itu mesti apa asal apa ya Ustadz? Bingung ya kalau peruqyah tahu jin pocong, jin tuyul. Ah itu aneh-aneh aja. Itu bukan ruqyah syariah lah ya. Saya rasa peruqyah syirki ya mungkin bisa jadi dia ruqyah syirki, bisa jadi dia bohong. Karena saya pun tahu nih, saya pribadi tahu jejak jin, tapi nggak tahu jinnya, nggak tahu pocong berapa, apa jin apa nggak tahu. Saya tahu jejaknya saja. Saya yang artinya nggak bisa ngelihat jin atau di tubuh manusia ketika diganggu oleh seton, saya nggak paham, ya nggak paham. Padahal saya tahu jejaknya loh, saya tahu jejak jin itu mana gitu. Tapi memspesifikkan di tubuh manusia ada jin A, jin B, itu Allah alam bisawab. Ya. Bisa jadi dia bohong. Kalaupun dia merasa tahu, benar-benar tahu, berarti memang dia ada terganggu oleh gangguan matanya, ya seperti itu. Ya, ada tetangga katanya pocongnya itu ya. Apakah kalau ilmu titen bahasa Jawanya kalau bahasa Indonesia berdasarkan tanda-tanda? Ilmu titen itu sebenarnya sebuah ilmu yang gak jauh kayak ilmu arah, Pak Sungkono. Dia mempelajari ilmu dengan kebiasaan namanya. Terbiasa berkali-kali akhirnya disebut ilmu titen. Ilmu bahasa orang Jawa tuh namanya tuh. Seperti itu. Cuman yang bermasalah itu kadang-kadang di apa namanya itu dicampur adukan dengan kesyirikan, dengan tradisi Jawa. Ini bermasalah, ya. Seperti itu. Ilmu titen itu adalah sebuah ilmu yang berdasarkan dengan penelitian masa dahulu orang-orang Jawa. Contoh, kalau umur sekian, umpamanya umur berapa ya? Umur di atas 60 tahun, bapaknya meninggal, atau istrinya meninggal, udah nggak akan jauh, nggak akan lewat, pasti 3 tahun meninggal juga. Itu ada, dan memang itu sampai sekarang pun memang terjadi berkali-kali. Kalau udah umurnya si istrinya atau suaminya meninggal di usia di atas 63 kalau nggak salah, lebih, itu pasangannya itu akan meninggal juga. Paling lama 5 tahun, paling lama. Nggak akan lama lah. Nah, itu berdasarkan dari kebiasaan orang dulu tuh mencermati, disebut ilmu witen, seperti itu ya. Apakah ilmu basyiro dengan ilmu karomah? Beda ya, beda. Kelebihannya memang datangnya dari Allah sama ya, sama. Ya. Apakah ilmu basyiro itu sama sama dengan karomah Ustaz? Pertanyaan dari Ibnu Nurul Ain. Kalau umpamanya ilmu basyiro dengan ilmu karomah, basyiro itu kan sebuah pengetahuan. Pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Karomah itu adalah sebuah ilmu yang memang tanpa tanda-tanda, paham ya? Ingat, karomah itu sebuah ilmu yang diberikan tanpa tanda-tanda yang dimiliki seperti apa? Umar bin Khattab ketika dia berperang itu perang Uhud kalau perang Khaybar kalau nggak salah ya. Perang Khaybar kalau nggak salah ya. Ketika Umar bin Khattab tersebut apa? Khutbah Jumat kalau nggak salah ya. Karomah itu adalah sebuah ilmu yang diberikan oleh Allah tanpa berdasarkan dengan tanda-tanda. Kalau basyiro itu ilmu yang kecerdasan akal otak
akan mengaitkan dengan keilmuan. Ya, Van Ustadz, Anda beberapa tahun yang lalu sempat meruqyah istri gen suhu panas, gen ngacak, bapak mertua kejawen. Beliau sempat pada ruqyah berterima. Teringat bahasan di grup ruqyah arah. Iya, tapi beliau tidak terdapat reaksi lain. Tapi beliau tidak terdapat, ya. Ini banyak ya penghalang-penghalangnya ya, banyak. Kan kemarin belajar ruqyah. Penghalang-penghalang supaya dia kenapa? Bagaimana menurut Ustadz dengan primbon? Mertua saya selalu merujuk primbon. Ya itu syirik ya. Karena saya tahu primbon itu ya. Sama dia juga berdasarkan kebiasaan, cuma nanti itu kan ada campur ritualnya. Ya. Sama, dia mencermati, mempelajari, dicatat. Cuman dikaitannya dengan kesyirikan, dengan tradisi budaya. Kita umat Islam tidak alergi dengan budaya orang Jawa, orang manapun, enggak. Umat Islam enggak alergi. Selagi tidak melanggar syariat. Ini kan budaya apa? Peci hitam itu budaya apa? Budaya Indonesia. Tidak mengandung unsur kesyirikan. Sah-sah saja. Pakai peci, ya, peci hitam. Tapi ternyata dia pakai apa? Pakai apa sih namanya itu? Kebaya yang sampai sedada segini. Ya nggak boleh lah. Itu kan budaya ya, itu kan melanggar. Gimana sih? Jadi budaya itu. Jadi umat Islam itu tidak anti dengan budaya. Mau dari penampilan dari makan enggak anti. Selagi tidak mengandung unsur kesyirikan dan keharuman. Sampai situ aja titik. Ya. Banyak lagi, banyak kok. Belangkon kita pakai nggak masalah. Ya. Seperti itu sah-sah saja. Ya. Oh bukan pakai belangkon tuh dianggap eh, ilmu kejawen enggak masalah pakai belangkon, pakai peci ya, peci hitam. Itu kan budaya Indonesia. Jawa sah-sah saja. Ya, selagi tidak ada keyakinan terhadap itu. Ya, seperti itu. Ya. Baik, kayak gitu aja kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti flyer pelatihan udah 1 jam pelatihan ruqyah, pelatihan akhwat ya, artinya bab wanita, insya Allah akan keluar di bulan Syawal akhir ya, tentunya bulan akhir bulan April. Berarti dari sekarang anak umumkan kepada antum semuanya ya, nabung untuk menuntut ilmu, karena ilmu inilah ilmu yang berharga. Nanti anak dan keturunan antum bisa berupaya dicegah agar tidak sesar, paham? Agar tidak keguguran ya, seperti itu. Ya kurang lebihnya mohon maaf ya. Antum bersyukur dan terima kasih kepada para alumni SS yang kemarin, karena dengan kebesaran hatinya dia ikut support dengan yatim duafa punya arah, saya akhirnya membuat apa, live streaming seperti ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz kita yang sudah menyampaikan. Mungkin sedikit penutup dari kami pada teman-teman sekalian, kita ingat dengan sabda Nabi SAW, "Inna syaitana ayusa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum." Sesungguhnya syaitan itu mereka sudah putus asa untuk menyesatkan umat manusia, orang-orang yang beribadah salat di Jaziratul Arab. Tapi mereka tidak akan henti-hentinya dalam menghembuskan permusuhan di antara sesama mereka. Oleh karena itu para ikhwan sekalian, teman-teman, kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin barangkali ada timbul zon, prasangka di dalam hati kita terhadap materi yang disampaikan dan sebagainya, maka saran saya adalah kita tahan dulu. Ya. Kalau seandainya antum nggak berani langsung kepada founder, bisa nanti kita ngobrol ya. Para trainer dan juga para senior yang ada. Mudah-mudahan Allah SWT menyatukan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluruskan hati kita dan mengumpulkan kita semuanya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sudah penyampaian Anda. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.